Oke, jadi ini kenapa langsung bukanya si Shopee. Jadi asal muasal dan cerita awalnya gini bro. Beberapa hari yang lalu, jadi waktu pas lagi nggak sibuk, nah temen tuh satu kantor tuh telepon. Dulu itu jadi dia tuh awal-awal corona, awal corona gelombang 2 tahun ini ya. Jadi awal-awal tahun ini tuh Februari Maret itu memang tak ajakin, ayo kita stok laptop, kita beli 50 unit aja dulu gitu kan. Ini online pasti bakal sampai setahun lagi nih full kita bisa jualan nih laptop dengan config OS gitu. Udah temen udah lu gila sih. Terus ayo kita beli hard disk gitu. Itu kayak gitu tuh karena Vega aku udah habis gitu kan, tak jual-jual gitu. Jadi temennya kalau sekarang ketemu tuh kayak gitu. Nah cerita dia ngomong, gue ikut seminar, ikut gini mau jualan, tiba-tiba dia ngomong begitu ya. Kita banyak sharing diskus karena aku di dunia marketing ya, saya udah lama emang bukan di dunia marketingnya tapi emang suka jualan gitu aja sih, demen. Terus tak tawarin dah, lu kalau kesulitan mau push rank biar produk lu nomor satu nanti gue bantuin. Gitu tuh percaya dirinya udah, karena old school ya, orang kuno kan kesana, itu teknologi kuno tapi percaya diri aja ngomong begitu. Nah hasilnya akhirnya berapa hari yang lalu dia datang, tadi kan dia ngomong keke percaya diri katanya gitu kan, dengan modal duit bla 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 buat promosi dan yang lain. Nah inilah asal muasalnya gue masuk ke sini nih, saya masuk ke sini dan ceritanya dia tuh ini bukan promosi ya. Lagian juga yang nonton gak ada, ini sebagai cerita. Ini udah ngomong sebelumnya ke dia mengenai pengalaman dia, ini mau tak ceritakan. Ini real, nggak ada. Jadi gini, dia tuh ceritanya lu jualan apa gitu. Jualan obat pelangsing. Wih, gokil ya kan. Ya, pemilihan produk itu kan nomor satu pikir gue. Zaman sekarang obat pelangsing, pikirku gila udah bener gitu kan. Orang udah di rumah kena covid, nggak bisa ke mana, nggak bisa nge-gym, nggak bisa olahraga, badan melar pakai pelangsing, perempuan gitu. Dan target marketnya just perempuan. Pikir wah jenius nih, nggak banyak ngomong lagi, mana produknya. Nah, disitulah kita briefing, ngobrol panjang lebar. Dia tuh bilang gue belum ada penjualan. Gila, sekian lama dia bangun duit buat iklan, ternyata nggak penjualan. Dan beneran, ternyata waktu pas cek produknya namanya Flimty. Flimty aku sih nggak tahu kualitasnya, aku sih nggak bahas masalah kualitasnya ya soal marketingnya. Ketik Flimty di sini dan dia wilayah Tangerang, yang view juga nggak ada, kata dia di Shopee, jual di Shopee. Topet juga kayaknya ada tapi kita fokus di Shopee aja deh biar nggak terpisah-pisah, meskipun kasusnya mungkin sama ya. Dia udah bayar buat iklannya, itu bayar per kliknya berapa itu loh, dia cerita itu advertising itu bayar semua dan nggak ada penjualan. Dan dia statusnya dropshipper, jadi gitu ya. Bener, tak cek banyak banget bro. Ini banyak banget. Jadi nih temen gue jualan di sini tuh nggak ada yang muncul sama sekali di sini. Ini nggak ada sama sekali dia jualan di sini. Dia tuh di Tangerang, nggak ada penjualan dan nggak nampil. Tuh nggak ada yang jual, nggak ada yang jual, nggak ada yang beli, dan persaingannya udah gila. Tuh semua orang jual segini banyak men. Jakarta Barat, Jakarta Selatan dengan harga yang sama, wilayahnya dikit, apalagi kan ongkos kirim antar wilayah nggak ada di Jakarta kan. Terus ya mau ngapain gitu kan. Sorry, ke single mic-nya. Terus akhirnya karena tak lihat seperti ini, shock. Buset, dia bercerita sembari bercerita gini bro, ini udah pakai iklan nih, satu kliknya aku udah habis berapa ratus ribu buat ngeklik ini biar dia selalu nampil di halaman depan seperti ini. Kan ada iklan itu sana, kelihatan gak sih? Kelihatan lah harusnya lah. Nah ini 100% loh, ada iklan tulisan tuh, iklan. Dan scroll bawah lagi tuh ada iklan juga gitu loh. Kemarin tuh banyak tuh. Jadi kalau malam masih bisa kelihatan katanya, tapi kalau udah hari-hari tertentu, jadi iklan di Shopee itu bisa disetting bro. Jadi lu mau tampil pagi hari, siang hari, jam berapa,
harus di halaman berapa, itu ada bayarnya beda nih. Kalau misalkan klik kayak gini, kliknya satu kliknya ada 200, katanya ada 150, ada 600 gitu. Pasang iklan diklik itu mereka dimotong saldonya dia buat jualan loh. Terus dari sini kan bercerita, aku sembari lihat dia punya produk, dia tunjukin di handphonenya dia produknya seperti ini, namanya ini. Tak cari-cari tuh nggak ada bro. Nggak, lu punya produk mana lah gitu, nggak ada. Udah di sini mulai nih goyah nih, akan strategi marketing Punoku udah, aku punya Puno udah mikir, waduh kok iklannya banyak gitu kan, terus lu punya produk nggak ada, nah, terus lu jualan gimana ya gitu kan. Terus di sini apalagi obat nih padat banget loh nih. Terus sekarang tak tanyain ke dia, dikuasai wilayah siapa di Jakarta Barat bro. Buset, langsung mikir aku dengan segini, langsung mikir bro. Oke, jadi nggak banyak cincang dulu, langsung tak push ya. Bener tuh, view-nya bisa banyak tapi nggak membantu apapun katanya. Oke bro, tunggu tuh 24 jam, udah tak push ranknya, view-nya dapet, tapi nggak dapet juga bro di sini bro. Wah, waktu pas pelajarin cara advertising di sini, tak tanya lagi, ada contoh nggak? Ada, ternyata kakaknya dia masuk zona sini bayarnya lebih mahal. Bener tuh, ada bro. Nyamuk ada ternyata. Dan aku di situ baru sadar, shit, berarti yang paling duitnya banyak dong ya. Terus jadi langkah lo apa ya, mesti ini duit lagi buat bayar iklan biar nampil halaman depan. Nah kalau persaingan seperti ini, yakin aja kata dia. Dan udah ngomong seperti itu ya, aku bisa ngomong apa? Ya sudah, kalau aku sudah nyerah ngeliat seperti ini, market seperti ini, kayak semacam ya, ini dia punya toko di tempatnya Shopee, bayarnya pakai toolsnya udah disediakan, dan namanya reseller apa gitu, ada programnya sendiri, bukan yang buat belanja kita kayak aku jualan itu, bukan seperti itu. Jadi ada toolsnya sendiri, dia pakai khusus gitu kan, memang sudah dirancang sedemikian rupa. Terus yang jualan banyak banget, dan ini dia punya ini nggak ada loh, yang ini nggak ada sama sekali. Dia tuh nggak tahu nampil di mana, apa kena blacklist apa gimana, karena aku sering, tapi entahlah gitu kan. Di sini aku belajar, buset. Dan dulu itu pernah bercerita, ini bener dia nggak ada nih, nggak tahu di mana, nyampe 6 aja, orang mana ya cari nyampe situ harganya sama semua, udah tinggal beli aja kan, udah kayak pupus harapan. Pernah ngomong udah dulu ganti produk aja, kenapa sih? Nggak, gue masih pengen berjuang, udah selesai. Dan sini ya udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi, jadi aku udah bro nyerah itu kayak gini caranya. Dia ngomong, lah kenapa kok nyerah gitu kan, ya gimana ya. Ya ini udah persaingan duit, siapa yang paling banyak. Terus kalau misalkan lo bisa push rank di sini, belum tentu lo yang dibeli kan, bisa tempat yang lain yang bisa ngasih harga murah. Kata dia, nggak, harga paling murah ini udah, kata dia, nggak bisa diturunkan lagi. Kalau diturunkan lagi harganya lebih murah lagi, lo akan di ban. Wah, kasarnya kayak gitu. Oh, oke, ya good luck aja. Gue udah ngomong gitu, good luck aja. Dan selama ini aku jualan kayak orang hoki aja ya. Kalau jualan kayak gini segini banyak, udah bingung mau beli yang mana. Pilih kota, antara Jakarta ke Tangerang aja bedanya. Mungkin yang pengen instan aja mungkin bisa, tapi produknya temanku nggak ada. Itu ada sih, nggak ada loh. Ini tadi udah cari-cari nggak ada. 295 dia tuh punya produk di daerah Tangerang 295, tapi belum ada penjualan gitu. Gambarnya sih orang perempuan melayang gitu tuh ya. Pak sih kalau dulu ngomong, wah enak nih sekarang ya, tinggal jualan foto kirim ke Topet, ke Shopee juga udah ada yang beli gitu kan. Ya kalau ngeliat kenyataan seperti ini, gimana cara belinya? Aku udah nggak berani ngomong loh. Sejak dia ngomong seperti itu, aku udah nggak berani ngomong. Udah deh, jual aja di Shopee atau Tokopedia, jualan gampang. Udah nggak ngomong itu lagi. Sejak
berapa hari ini, next nyampe suatu saat kalau mau jualan ya coba dulu deh, coba sana, aku paling bilang begitu, nggak percaya diri lagi gitu. Lah udah seperti ini marketnya udah semrawut, apa yang nggak semrawut nih kayak gini. Kalau dihancurkan iklannya cuma dikit nih iklannya nih, sebelumnya banyak banget iklannya, jadi nggak cuma satu atau dua, itu banyak iklan di mana-mana, yaitu bisa disetting. Kalau malam mungkin nggak ada, mau nampilin iklan siapa gitu. Kacau sih sebenarnya. Cuman ini gimana cara dagang kalau persaingan gini? Ya aku kan bisa ngomong gini, cara dagang seperti ini udah nggak bisa diperjuangkan lagi, apalagi kalau pakai website ya lu nggak mungkin gitu kan. Website tuh zaman dulu sebelum ada versi 2.0 gitu, versi e-commerce seperti ini kan, website pengenalan produknya kita, beli hosting, beli domain dan yang lain-lain ya. Dulu kan akhirnya karena hal itu jadi banyak penipuan atau apa gitu kan, dimasukkan ke e-commerce. Lokal e-commerce sendiri udah serumit seperti ini dan bisa pasang iklan, kesannya udah kayak persaingan nggak sehat aja gitu. Kalau iklannya banyak, yang bisa banyak duit ya dia bisa iklan-iklan terusan, yang nggak punya duit ya nggak kelihatan. Nah contohnya temanku ini, kenapa dia produk nggak kelihatan nyampe halaman paling belakang kalau barangnya segini banyak. Kalau misalkan hindari dari pertempuran pasar, apalah pasar sedemikian rupa gitu kan. Kalau kayak gini caranya, maksudnya gini ya, kembali aja jualan tradisional gitu, istilahnya memang untungnya kecil, tapi kalau kayak gini udah kelasnya, udah kalian belajarnya dalam satu, misalkan dalam satu forum, sama-sama belajar, sama-sama produknya, ya kalian battle aja, kalian saling sikut-sikutan. Mau gimana cara promosi kalian, produknya sama, jualnya sama, marketnya di sini, kalian mau nawarkan di mana kalau udah di zona sini? Nggak bisa door to door kan, tinggal dipasang aja. Nah kalau push-ranknya di mana di sini? Ya pakai duit, bayar duit, bayar iklan gitu kan. Ya udah ngomong apa kok udah ngomong duit mah, nggak bisa bergerak aku mah. Kalau jualan tradisional, misalkan jualan gorengan nih, ya ini contoh aja ya, jual gorengan di satu jalan tuh tadinya dikit yang jual gorengan, terus karena kita jualan gorengan laku banyak, terus banyak orang tuh ikut tuh. Nah setelah ikut tuh, dari ujung ketemu ujung, pengen ujung dulu pengen rame habis, terus bagian tengah habis, bagian mau pinggir habis, terus bagian kita misalkan paling belakang pasti habis, meskipun nunggunya lama. Harusnya kan dari jualan dari pagi sampai sore itu belum ada, sampai kita gilirannya malam karena yang lain udah nggak ada. Kayak contohnya orang jualan bensin eceran di depan pom bensin, itu lucu tapi dan konyol, tapi itu berhasil dan berjalan. Tau nggak tujuannya? Si pom bensin itu tutup, setelah tutup dia akan orang jalan ke si punya si pom bensin eceran, atau mungkin waktu pas pom bensinnya rame banget ya kan, males ngantri karena loadnya banyak, akhirnya lari ke eceran. Itu aja yang ditangkap seperti itu. Tapi kan pasti ada yang beli karena si siapa pom bensin atau yang lain tuh pasti tutup, selesai. Lah kalau di online gimana, dia kan barangnya kehabisan, toh suppliernya sama. Kalau satu suppliernya udah habis semua, kecuali dia stok sendiri. Dan kemungkinan supplier dengan penjualan segini banyak gak habis-habis, gimana kalian mendapatkan jatah giliran, akan mendapatkan customer? Cuman itu doang, jadinya kesel kan jadinya. Udah nggak bisa ngomong lah, udah ya udahlah bro, good luck lah, semoga berhasil. Kadang rezeki orang nggak ada yang tahu, saya bilang gitu kan, rezeki orang nggak ada yang tahu, mungkin besok jadi kaya, jadi sukses. Intinya berusaha aja. Kalau udah terlalu berlebihan dan nggak sanggup lagi, menyerah itu bukan masalah, cuman itu doang. Semangat aja. Kalau gue suruh bantu di zona sini, aku udah coba, ternyata nggak ada efek apa-apa ya. Maaf aja sih kayak gituin. Ya gue minta maaf aja karena kemarin udah ngomong terlalu besar dan kenyataannya realnya seperti ini, dan langsung lemes aku ngeliat kayak gini. Aku sih belum tahu celahnya di mana, gimana cara nge-push ini biar bisa ditampilkan di depan. Itu sih aku belum tahu, ini karena baru banget bagiku. Jadi cuman itu aja sih sharingnya. Terus setelah ini aku juga hari ini juga dikagetkan lagi sama temenku gara-gara di Shopee juga sih. Tapi ini cuman aku aja yang nggak tahu karena aku selama ini kan transaksi nggak pakai ini. Jadi bikin video lanjutannya.